Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja pergerakan pastinya ini dia kemana arahnya gitu. Apakah nanti bakalan terus ke atas dan menyentuh si Bollinger Band atas, atau bahkan malah nanti berhasil menembus support area yang ada di garis oranye ini. Oke, ini udah mulai profit dan di sini gue langsung close trade aja ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Berhubung dari teman-teman sekalian banyak banget yang minta dilanjutin tutorial trading kripto gratis menggunakan Stormgain, maka di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, gua udah buatin satu tutorial yang paling banyak di request sama teman-teman sekalian, yaitu cara scalping atau cara trading jangka pendek khusus pemula menggunakan modal gratisan yang udah kita dapetin dari hasil mining di Stormgain ini. Oh ya, just info buat teman-teman yang belum tahu apa itu Stormgain. Jadi Stormgain ini adalah all-in-one crypto platform ya teman-teman, atau platform kripto yang bisa dibilang fiturnya tuh paling lengkap dan paling gampang buat digunakan para pemula hingga saat ini jika dibandingkan dengan beberapa platform kripto lainnya. Nah, kenapa gua bilang cukup lengkap? Karena di Stormgain ini hampir semua fitur yang diperlukan para trader atau investor pemula udah disediakan. Kayak misalkan trading future, ada trading spotnya juga, ada fitur exchange-nya, kemudian ada fitur akun demo buat kalian yang mau belajar atau latihan trading. Kemudian hingga yang paling gokil adalah fitur mining crypto gratis yang bisa kita manfaatkan untuk dapetin modal gratisan secara cuma-cuma tanpa perlu melakukan deposit gitu. Dan sekedar info tambahan buat teman-teman sekalian, Stormgain ini juga merupakan salah satu platform trading kripto yang pernah mensponsori klub sepak bola Newcastle United dan juga Lazio ya teman-teman. Jadi bisa dibilang profile dan kredibilitas dari Stormgain ini tuh udah cukup terbukti ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini scam dan lain-lain, gua no comment ya. Pilihan ada di tangan kalian gitu. Kalau menurut kalian ini bermanfaat untuk kalian, silahkan dilanjut. Tapi kalau menurut kalian ini dirasa nggak bermanfaat sama sekali, silahkan di close aja video ini dan nggak usah dilanjutkan untuk menonton tutorialnya ya. Karena di sini gua hanya mencoba untuk membagikan informasi dan juga pengalaman gua secara terbuka, baik itu apa aja kelebihannya dan apa aja kekurangannya selama gua make si platform Stormgain ini. Oh ya, satu lagi info tambahan buat teman-teman sekalian. Jadi Stormgain ini tuh merupakan platform real trading ya teman-teman. Jadi bukan platform trading berkedok judi seperti binary option yang biasa kita kenal dengan nama Binomo, Olimtrade, kemudian ada yang namanya Tuquotex, IQ Option, dan kawan-kawannya. Untuk info jelasnya tentang perbedaan antara trading dengan binary option ini juga gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya ya. Buat kalian yang mau lihat videonya, kalian bisa klik aja link videonya yang ada di sini ya. Di situ gue udah bahas perbedaan mendasar antara binary option dengan trading. Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya ya tentang cara trading ataupun scalping menggunakan platform Stormgain ini supaya kita bisa dapetin profit yang maksimal. Oh ya, tapi sebelumnya pertama-tama di sini buat teman-teman yang baru mau mulai trading di platform ini, kalian bisa langsung daftar dulu aja akunnya dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Dan just info buat teman-teman yang mau daftar akun Stormgain melalui aplikasi, sebelumnya gue mau infokan, kalian tuh harus berhati-hati karena di Play Store sendiri aplikasi Stormgain ini tuh ada dua gitu. Satu yang warna hijau, satu lagi yang warna hitam, yang namanya tuh kalau nggak salah Stormgain Express. Nah, untuk aplikasi resminya sendiri, Stormgain sampai saat ini hanya menggunakan aplikasi yang warna hijau gitu, dan belum ada pernyataan resmi dari Stormgain yang menyatakan bahwa aplikasi Stormgain yang warna hitam itu adalah milik mereka. Itu jadi hati-hati ya buat teman-teman yang udah terlanjur daftar atau pakai aplikasi Stormgain yang warna hitam. Karena takutnya suatu saat ada penyalahgunaan data yang bisa merugikan kita ke depannya. Oh ya, untuk link download aplikasi dari Stormgain yang resminya sendiri, itu link downloadnya juga gue udah cantumin di kolom deskripsi dari video ini ya, buat teman-teman yang mau daftar melalui aplikasi. Oke, tanpa basa-basi lagi, di sini kita langsung aja masuk ke tutorial scalping atau jangka pendeknya ya teman-teman. Nah, oke, di sini gue udah langsung masuk ke akun Stormgain gue. Nah, di sini buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya, bang, tolong buatin dong bang, gimana caranya scalping bang, terus cara scalping yang gitu atau cara trading jangka pendek biar bisa dapetin hasil yang maksimal. Nah, sebenarnya ya dari gue pribadi itu kalau kita pengen dapetin hasil yang maksimal dengan profit yang lebih besar, itu gue lebih sering pakai trading jangka panjang ya, karena selain
minim resiko, hasil yang didapat juga cenderung lebih gede gitu dengan trading jangka panjang. Terus dari segi psikologi juga lebih nyantai gitu karena nggak perlu mantengin monitor setiap menit ataupun setiap jam. Makanya di sini gue sebenarnya cenderung lebih enak menggunakan metode trading jangka panjang gitu. Nah, tapi di sini berhubung dari teman-teman tuh banyak banget yang minta dibuatin tutorial scalping yang sekiranya bisa meminimalkan resiko kita untuk loss, maka di sini gua buatin tutorial scalping atau trading jangka pendek buat teman-teman pemula yang baru mulai terjun di dunia trading kripto. Nah, oke, di sini setelah kita masuk ke akun Stromgain kita, di sini kita langsung tentukan aja kita mau trading di market apa. Di sini pilihannya ada macam-macam ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, XRP, dan ada LTC atau Litecoin. Nah, di sini seperti biasa gue bakal nyontohin scalping di market Bitcoin ya. Nah, di sini posisi gue udah di Bitcoin, jadi gue nggak akan rubah-rubah lagi. Nah, kemudian abis itu setelah di sini kita menentukan marketnya di Bitcoin, kemudian langkah selanjutnya di sini seperti biasa pastiin si chartnya kalian ini udah jadi candlestick ya, yang kayak gini, yang warna hijau dan warna merah. Jangan chartnya yang garis begini nih. Kalau yang garis begini ini agak sulit untuk menganalisanya. Oke, ini kalian rubah menjadi candlestick ya. Nah, udah. Oke. Nah, kemudian kalau ini misalkan kalian udah rubah menjadi candlestick, di sini gua langsung gedein aja ya layarnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita klik yang bagian indikator yang ada di sini ya. Nah, indikator. Nah, setelah kalian klik indikator, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan indikator kayak gini, di sini kalian langsung ketik aja yang namanya Bollinger Band. Nah, di sini buat teman-teman pilih yang Bollinger Band yang ada di atas ini. Nah, sip, setelah kalian klik maka nanti akan muncul tampilan kayak gini ya. Ada garis-garis biru yang kayak gini nih, yang kayak gelembung. Kemudian di tengahnya ada garis oranye, kemudian di bawahnya ada gelembung lagi ke bawah. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu Bollinger Band ini apa, jadi Bollinger Band ini adalah salah satu indikator yang paling sering dipakai kebanyakan trader untuk melakukan scalping atau trading dengan jangka pendek ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ketika si indikator Bollinger Band diaktifin, maka nanti akan muncul tampilan-tampilan kayak gini. Ada di atasnya tuh garis begini, di bawahnya ada garis begini, kemudian di tengahnya garisnya begini. Nah, jadi di sini maksudnya dari garis-garis ini apa? Nah, jadi maksud dari garis-garis ini yang ada di atas ini ketika kita aktifin Bollinger Band, nah garis yang di atas ini itu merupakan garis yang menunjukkan harga tertinggi rata-rata si Bitcoin ini di dalam 20 hari terakhir gitu ya. Jadi ini harga tertinggi di 20 hari terakhir itu rata-ratanya ada di kisaran segini nih, sesuai dengan garisnya ini. Itu adalah kisaran rata-rata harga tertinggi atau volatilitas tertinggi si Bitcoin di 20 hari terakhir. Nah, kemudian yang bawahnya, kalau yang garis bawahnya itu adalah garis yang menunjukkan rata-rata harga terendah dari Bitcoin ini selang 20 hari terakhir gitu. Ketika kita menggunakan time frame yang 1 hour atau yang 1 jam. Nah, kemudian nih garis yang di tengahnya ini apa? Ini kan ada garis warna oranye. Ini adalah garis yang menunjukkan atau mengindikasikan tren harga suatu aset pada saat ini. Nah, kalau misalkan di sini si candle ini bergerak di atas garis oranye, maka tren yang terjadi saat ini atau beberapa jam ke depannya itu kemungkinan harganya akan naik ya, teman-teman. Nah, tapi kemudian apabila si candlestick ini udah berhasil menembus garis oranye ini dan trennya kemudian setelah beberapa jam kemudian itu berada di garis oranye bawah ini, itu menunjukkan kemungkinan bahwa si harga dari Bitcoin ini kedepannya itu kemungkinan akan terus turun. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya fungsi si garis oranye yang ada di tengah ini itu berfungsi sebagai garis support ataupun garis resisten. Jadi ketika si candle ini dalam beberapa jam terakhir itu berada di atas garis oranye ini, maka si garis oranye ini akan berfungsi sebagai garis support yang menunjukkan bahwa tren sedang naik, karena si garis oranye ini berfungsi sebagai pemantulan si candle dari bawah ke atas. Nah, kebalikannya apabila si candle udah bergerak melewati si garis oranye yang ada di bawah ini dan kemudian setelah itu barisan candlenya bergerak maju di bawah si garis oranye, maka si garis oranye ini udah beralih fungsi menjadi garis resisten yang dimana dalam beberapa jam terakhir dia nggak bisa lagi menembus garis oranye ini, yang berarti itu tandanya tren pada saat ini sedang menunjukkan penurunan harga dari suatu aset. Dalam hal ini adalah Bitcoin ya yang sedang turun trennya gitu. Nah, dan kemudian just info buat teman-teman yang mau scalping atau mau trading jangka pendek supaya analisa kalian itu lebih akurat. Di sini gua saranin ketika kalian menggunakan indikator yang bernama Bollinger Band ini, di sini untuk time frame-nya itu kalian ganti menjadi 5 menit ya. Paling kecil itu di 5 menit. Kenapa di 5 menit, Bang? Kenapa nggak di 1 menit aja biar lebih detail gitu. Nah, justru kalau di 1 menit
pergerakan si candlenya itu terlalu kencang gitu, fluktuasinya terlalu cepat, sehingga menyebabkan si Bollinger Band ini tingkat akurasi analisisnya itu nggak akan seakurat ketika kita menggunakan time frame di atas 5 menit. Jadi di sini buat teman-teman yang mau pakai indikator Bollinger Band ini, di sini gue saranin paling rendah itu kalian pakai di 5 menit apabila kalian mau scalping. Nah oke, kemudian di sini gue langsung aja contohin ke kalian ya gimana cara pakainya si indikator Bollinger Band ini. Nah sebelumnya di sini gue langsung ganti dulu aja time frame-nya dari 1 menit menjadi 5 menit. Oke, nah sip. Maka nanti akan ada pola seperti ini ya teman-teman. Simpelnya kayak gini, ketika kalian udah pakai Bollinger Band ini, kalian harus tahu ketika si candle udah menyentuh band atas atau garis band yang atas di sini, ini kalian bisa lihat ya, ini band atas, itu biasanya si market itu bakalan langsung turun lagi. Dan sebaliknya, ketika si harga atau si candle itu udah menyentuh band bawah atau garis yang bawah sini, maka biasanya itu si harga akan memantul lagi ke atas, gitu ya. Dan kemudian ini ya, seperti yang kita lihat lagi ya, beberapa jam ke belakang, ini si candle menyentuh Bollinger bawah lagi, dan kemudian setelah itu dia langsung naik lagi. Sempat turun lagi tapi dia naik lagi. Nah, jadi di sini fungsinya kita mengetahui ini apa? Jadi di sini sederhananya ketika kita menggunakan indikator yang bernama Bollinger Band ini, ketika si candle udah menyentuh garis atas ya, contohnya yang ada di sini, itu adalah saat atau momen yang tepat untuk kita melakukan posisi sell gitu ya. Jadi ketika dia naik dan udah menyentuh atau bahkan udah menembus garis band atas, maka di situ adalah saat atau momen yang tepat buat kita untuk melakukan open posisi sell. Nah, seperti yang kita lihat ya, ketika dia udah nyentuh atas, dia langsung turun lagi gitu. Dan sebaliknya, apabila ketika si candle ini udah menyentuh band bawah atau garis band bawah, maka itu adalah momen atau saat yang tepat buat kita untuk melakukan open posisi buy. Jadi sederhananya kayak gitu. Kayak misalkan ini gue contohin ya, posisi saat ini si candle ini masih ada di tengah-tengah sini. Dan trennya kalau kita lihat dari garis oranye, ini si candle kan masih ada di atasnya garis oranye nih. Ini berarti menunjukkan bahwa si tren ini masih bakalan terus naik. Nah, jadi di sini untuk lebih pastinya, kita tinggal tunggu aja sampai si candle ini menyentuh ke garis atas ini gitu. Nah, kalau misalkan dia udah nyentuh garis atas ini, barulah itu saat yang tepat untuk kita melakukan open posisi, yaitu open posisi sell ya kalau misalkan dia nyentuhnya di atas. Nah, tapi kan di sini untuk si candlenya masih belum nyentuh nih, masih belum jelas nih pergerakannya kemana. Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja pergerakan pastinya ini dia kemana arahnya gitu. Apakah nanti bakalan terus ke atas dan menyentuh si Bollinger Band atas, atau bahkan malah nanti berhasil menembus support area yang ada di garis oranye ini. Nah, berhubung di sini belum terjadi pergerakan yang signifikan ya, dan di sini juga masih pas berada di tengah-tengah Bollinger Band, ini posisi yang masih riskan untuk kita melakukan posisi. Jadi lebih baik kita tunggu sampai momen yang tepat, apakah dia akan menyentuh atas atau dia bakalan menyentuh bawah. Harusnya pas tadi ketika si candle di sini, nah udah nyampe sini, udah nyentuh. Nah, ini adalah saat yang tepat buat gua untuk open posisi sell gitu. Tapi di sini udah telat gitu, udah keburu dia ke tengah lagi. Dan kemudian hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui, ketika kalian udah open posisi menggunakan indikator Bollinger Band ini, baik itu ketika dia menyentuh atas ataupun menyentuh bawah, kayak misalkan ini gue contohin ya, ketika dia misalkan udah nyentuh di garis ini, itu kalian usahain untuk ngambil take profitnya jangan terlalu banyak gitu. Jadi misalkan dia udah nyentuh nih, nyentuh garis bawah, dan kita lihat tren saat ini tuh lagi turun banget, berarti di sini kalian take profitnya itu maksimal sampai garis ini aja, sampai garis ini nih, sampai garis gini, jangan terlalu banyak gitu. Karena kalau misalkan yang namanya tren lagi turun ini, dia biasanya bakalan sempet naik dikit doang, tapi habis itu bakalan turun lagi gitu ya. Jadi misalkan kalian udah scalping di sini nih, udah di bawah sini, kemudian harga udah naik, kalian langsung pasang take profit aja di 1-5% lah idealnya ya. Kenapa kecil bang? Ya namanya juga scalping ya. Yang namanya scalping ini kita ngambil sedikit-sedikit profitnya buat kita kumpulin nantinya gitu. Dengan cara scalping ini, itu kalian jangan terlalu bernafsu untuk dapetin profit langsung gede dalam waktu singkat, karena jarang banget gitu orang yang bisa langsung dapetin profit gede dengan modal kecil hanya dengan waktu singkat. Tuh misalkan kita pasang terus candlenya naik tinggi banget gitu. Nah, itu jarang banget ya teman-teman. Tuh, jadi di sini usahain ketika kalian udah open posisi, kalian ambil take profitnya di 1-5%-an aja gitu ya. Jadi misalkan kalian pasang 1 juta, itu kalian ngambil profitnya misalkan di 10.000, 20.000 gitu, atau receh-recehan lah ya. Gak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering gitu, dibandingkan kalian pengen ngarepin langsung dapat gede, malah langsung kena liquidity gitu, malah langsung angus. Tuh teman-teman, kalau dibilang capek ya emang capek, namanya juga scalping gitu. Berbeda dengan trading jangka panjang.
Dan sebaliknya ya, kalau misalkan dia udah nyentuh harga atas, ini juga kalian ngambil profitnya juga jangan terlalu gede tuh. Karena seperti yang kalian lihat ya, ketika dia udah turun ke bawah, ini dia biasanya bakalan langsung naik lagi. Jadi di sini sederhananya buat teman-teman yang melakukan scalping itu idealnya kalian ngambil profitnya sedikit-sedikit aja tapi sering. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk scalping di sini gue belum berani untuk open posisi karena posisinya ini masih 50-50 ya, masih bisa naik, masih bisa turun. Nah, dan just info buat teman-teman supaya analisis teman-teman itu lebih akurat ketika menggunakan Bollinger Band, di sini kalian bisa juga sambil menggunakan support dan resistance area supaya si analisis kalian ini lebih akurat. Kayak misalkan ini si candlenya udah nyampe nih, udah tembus di band atas nih, di garis band atas. Ini kira-kira bakalan turun nggak ya? Nah, supaya kita yakin di sini kita taruh aja garis resisten di atas dan kemudian ini kita taruh garis support di bawah atau garis harga terendah beberapa jam terakhir. Ini ya. Nah, di sini udah kelihatan ini ada supportnya. Ini support yang pertama. Kemudian ini support yang kedua. Jadi biar lebih pasti di sini kalian tinggal lihat aja nih harganya. Kalau misalkan dia si candlenya itu atau si harganya itu udah naik ke atas dan udah menembus garis dan udah berhasil menembus garis band atas dan juga udah menyentuh garis resisten secara berbarengan, maka kemungkinan besar ini harganya emang beneran bakalan turun gitu. Jadi itu adalah saat atau momen yang tepat untuk kalian melakukan open posisi sell ya teman-teman. Dan hal tersebut juga terjadi ketika si harga tersebut ada di bawah nih. Dia udah nyentuh si support area, kemudian udah menyentuh si band bawah juga, maka besar kemungkinan ini si harganya bakalan naik lagi ke atas. Dan kita lihat di sini ya, setelah kita pasang garis resisten dan kemudian udah kita lihat garis Bollinger Bandnya, saat ini si candle sedang bergerak menuju Bollinger Band yang ada di sini ya. Nah, dia sedang bergerak untuk menyentuh Bollinger Band. Nah, di sini untuk Bollinger Band-nya belum tersentuh ya. Nanti kalau misalkan dia udah tersentuh, di sini kita akan coba untuk melakukan open posisi sell. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai dia nyentuh ya. Oke, ini si candle-nya udah mulai menyentuh garis dari Bollinger Band ya. Di sini gue langsung open posisi aja. Ini gue masukin modal $10. Kemudian leverage-nya gue pasang di 15 dan kemudian abis itu gue langsung open posisi sell aja. Dan di sini kita lihat ya pergerakannya. Kita lihat apakah profit atau enggak. Oke, ini udah mulai profit dan di sini gue langsung close trade aja ya. Di sini gue udah dapet langsung 0,0360. Karena sesuai dengan trading plan gue untuk scalping itu biasanya gue ngambil di kisaran 1-5%. Dan untuk profit 0,0360 ini udah mendekati profit dari trading plan gue yaitu 1-5%. Dan gue rasa profit segini udah cukup sih ketika kita melakukan scalping. Nah, jadi gitu ya teman-teman, dan seperti yang kalian lihat ya, ketika dia udah mencapai Bollinger Band, ini tadi dia udah nyentuh di sini, dia kemudian langsung turun lagi ke bawah. Jadi sederhananya, ketika si candle ini udah nyentuh Bollinger Band, kalian langsung open posisi untuk sell, dan ketika udah profit, kalian langsung close, dan tinggal nunggu pergerakan harga lagi, dia bergeraknya kemana. Gitu. Kalau misalkan dia menyentuh Bollinger Band lagi, kita sell lagi, kemudian dia turun, kita ambil profit lagi. Jadi sederhananya untuk cara pakai Bollinger Band ini seperti ini ya teman-teman. Dan kembali gue ingatkan supaya analisis kalian itu lebih akurat, kalian juga jangan lupa untuk analisa support dan resistance areanya supaya analisis kalian lebih akurat ya teman-teman. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini kembali gue sampaikan buat teman-teman sekalian, untuk hasil analisa dan juga cara ini nggak 100% cocok di setiap orang gitu, karena setiap orang kan punya style trading yang berbeda-beda. Jadi cara menggunakan indikator Bollinger Band ini sekalipun mungkin cocok di gue, belum tentu cocok di beberapa teman yang lain. Maka dari itu ketika kalian menggunakan indikator dari Bollinger Band ini, kalian wajib menggunakan technical analisa lainnya yang dirasa cocok dengan style teman-teman masing-masing, seperti menambahkan indikator RSI atau misalkan dengan menambah garis analisa dari support dan resistance area harganya. Oke, jadi sekian ya tutorial gue kali ini tentang cara trading jangka pendek ataupun scalping menggunakan indikator Bollinger Band di platform stromgain.com versi Maijun Tarlando Siaga. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!